Tahun 2003, aku resmi menjadi mahasiswi baru di salah satu universitas negeri ternama di Jakarta. Sebagai anak rantau dari Jawa Tengah, tentu saja perasaan ini campur aduk, antara senang, bangga, tapi juga takut. Jakarta bukan kota kecil seperti tempat asalku. Semuanya terasa begitu besar, bising, dan penuh hiruk-pikuk. Untungnya, aku tak sendiri. Dua temanku, Nita dan Sari, juga diterima di kampus yang sama. Kami bertiga sudah akrab sejak SMA, jadi kami sepakat untuk tinggal bersama di Jakarta. Pencarian tempat tinggal tak semudah yang kami kira. Banyak kosan dekat kampus penuh atau harganya selangit. Hingga akhirnya kami menemukan sebuah kos tua di daerah Tebet. Jaraknya lumayan dekat ke kampus, dan yang paling penting, murah. Aku masih ingat hari pertama kami datang ke sana. Bangunan itu berdiri agak masuk gang sempit. Halamannya dipenuhi rumput liar. Ket tembok luarnya sudah kusam. Bahkan ada bagian yang mengelupas hingga terlihat tembok batanya. Di sudut halaman ada pohon mangga tua dengan batang berlumut. Meski begitu, ada sesuatu dari tempat itu yang membuatku berpikir, lumayanlah, daripada nggak dapat tempat tinggal sama sekali. Pemilik kos itu seorang wanita parubaya bernama Bu Lilis. Tubuhnya agak gemuk, kulitnya sawo matang, dan selalu memakai daster bermotif bunga. Senyumnya ramah, tapi matanya, entah kenapa terasa menyimpan banyak rahasia. Tapi kami tak ambil pusing. Kebetulan ada kamar kosong di lorong utama, kata Bu Lilis sambil menunjuk lorong panjang di dalam rumah itu. Lorong itu gelap, hanya diterangi satu lampu redup di ujungnya. Ada 6 pintu di sana. Kamar kami di paling ujung kanan, bersebelahan dengan kamar mandi bersama. Kami bertiga langsung menempatinya dengan semangat. Kasur busa tipis, lemari kayu tua, dan meja belajar kecil, cukup untuk hidup hemat ala anak kos. Hari-hari awal terasa menyenangkan. Setiap pagi kami berangkat kuliah bersama, sore belajar kelompok, malam makan mie instan atau gorengan sambil bercanda. Namun, satu hal selalu mengganggu pikiranku sejak awal. Kamar nomor 5. Kamar itu berada tepat di seberang kamar kami. Gagang pintunya berdebu tebal, catnya mulai mengelupas, dan jendela kecil di sampingnya selalu tertutup oleh tirai coklat tua yang tak pernah disingkap. Seolah-olah kamar itu sengaja dijauhi. Suatu sore, saat kami baru pulang kuliah, aku memberanikan diri bertanya pada Bu Lilis. "Bu, kamar nomor 5 itu kosong, ya?" Tanyaku sambil menunjuk ke arahnya. "Oh, itu. Sudah lama nggak ditempatin. Dulu sempat jadi gudang," jawab Bu Lilis cepat, hampir terlalu cepat. Aku menatapnya, berusaha membaca gerak-geriknya, tapi ia hanya tersenyum samar lalu berlalu ke dapur. "Udah, Rin, nggak usah dipikirin," kata Nita. "Yang penting kita dapat kos murah." Aku mencoba menenangkan diri, mengikuti nasihat Nita. Tapi tetap saja, setiap melewati kamar itu, rasanya seperti ada yang mengawasi dari balik tirai tebal itu. Beberapa minggu berlalu, suasana mulai terasa lebih aneh. Kosan itu memang sunyi, terutama di malam hari. Banyak penghuni lain yang lebih suka menghabiskan waktu di luar atau pulang kampung tiap akhir pekan. Saat malam, lorong itu terasa seperti lorong rumah sakit tua, sepi, dengan bau lembab kayu dan ket mengelupas. Kadang, aku mendengar bisikan samar dari ujung lorong, tapi aku selalu menganggapnya suara angin. Lagi pula, siapa yang mau ribut sendiri di kosan tua begini? Namun, ada satu kejadian yang membuat bulu kudukku meremang. Waktu itu aku baru selesai mandi, sekitar jam 10 malam. Aku berdiri di depan cermin kamar, mengeringkan rambut, ketika samar-samar aku mendengar suara, ketukan pelan. Tok, tok, tok. Kupikir Nita atau Sari ingin masuk. Tapi saat aku buka pintu kamar, lorong itu kosong. Tidak ada siapapun. Lebih parahnya lagi, arah ketukan itu bukan dari depan kamarku, tapi dari kamar nomor 5. Aku berdiri terpaku beberapa detik. Rasanya ingin berteriak memanggil Bu Lilis, tapi aku takut dianggap cengeng. Akhirnya aku hanya menutup pintu cepat-cepat dan masuk ke bawah selimut meski rambutku masih basah. Suatu malam,
Kami bertiga sedang makan mie rebus bertiga di dalam kamar. Nita, Sari, kalian pernah nggak sih ngerasa kayak ada yang aneh di lorong ini? Tanyaku pelan. Sari berhenti mengaduk mie. Maksudmu? Kayak ada suara ketukan dari kamar nomor 5. Nita mendengus. Rin, kamu tuh parnoan. Suara angin kali. Atau tikus? Aku mengangguk perlahan. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu itu bukan tikus. Itu suara ketukan pelan. Berirama. Seperti ada orang yang sengaja mengetuk, menunggu untuk dibukakan pintu. Beberapa hari setelah itu, aku mulai mendengar cerita-cerita samar dari penghuni lama. Waktu aku sedang beli air galon di warung depan, pemilik warung yang sudah tua menatapku aneh saat aku bilang aku ngekos di rumah Bu Lilis. "Oh, kos itu," katanya pelan. "Banyak anak baru yang pindah lagi setelah beberapa bulan." Aku bertanya kenapa, tapi si bapak hanya menggeleng pelan. "Namanya juga rumah tua, Dek. Biasanya ada aja yang ikut." Kata-katanya membuatku semakin tak tenang. Tapi aku berusaha menepisnya dengan logika. Mungkin cuma cerita buat nakut-nakutin anak kos baru. Namun, semua cerita itu mulai masuk akal ketika malam itu terjadi. Sekitar seminggu kemudian, aku begadang sendirian. Nita dan Sari sudah tertidur pulas. Sementara aku harus menyelesaikan tugas makalah yang harus dikumpulkan besok pagi. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Suasana di luar jendela gelap. Hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing jauh di ujung gang. Saat aku mulai mengantuk dan meneguk teh yang sudah dingin, suara itu terdengar lagi. Krek, krek. Seperti suara kursi kayu yang digeser pelan-pelan. Aku langsung terdiam, mencoba memfokuskan pendengaranku. Suara itu datang dari arah kamar nomor 5. Aku menelan ludah, mencoba mengabaikan. Tapi suara berikutnya membuatku hampir menjatuhkan gelas. Langkah kaki, perlahan, berat, seperti orang berjalan sambil menyeret sesuatu. Aku membangunkan Nita pelan. "Nit, denger nggak?" Nita hanya menggeliat sebentar lalu kembali tertidur. Sari bahkan sama sekali tak bergerak. Aku bingung harus bagaimana. Rasanya tubuhku ingin lari, tapi kakiku berat. Aku hanya bisa duduk memeluk lutut sambil memandang pintu kamar kami, menunggu hal buruk apa yang akan terjadi. Namun, suara itu berhenti. Setelah beberapa menit, aku memberanikan diri intip dari lubang kunci. Gelap, lorong itu kosong. Tapi aku bersumpah, aku bisa merasakan tatapan seseorang dari balik pintu kamar nomor 5 itu. Seperti ada yang sedang memperhatikanku dari dalam sana. Besok paginya aku memberanikan diri bertanya lagi pada Bu Lilis. "Bu, maaf ya, saya semalam dengar suara dari kamar nomor 5. Itu, ada orangnya, ya?" Wajah Bu Lilis langsung berubah. Senyumnya yang biasanya ramah berubah menjadi datar. "Ah, itu suara tikus atau kayu tua. Rumah begini memang suka berisik." Jawabnya cepat, tapi aku tahu ada sesuatu yang disembunyikan olehnya. Dan sejak hari itu, aku mulai merasa tinggal di kos itu bukan hanya tentang berhemat, tapi soal bertahan hidup dari sesuatu yang tak kasat mata. Sejak malam itu, aku mulai menyadari sesuatu yang tidak pernah aku pikirkan sebelumnya. Hidup di kosan tua itu seperti berjalan di atas tali yang licin. Setiap langkah terasa penuh waspada, penuh curiga. Dan yang paling menyiksa bukanlah suara-suara itu, melainkan ketidakpastian. Apa sebenarnya yang sedang kami hadapi? Hari-hari berlalu, tapi malam-malam terasa semakin panjang. Suara aneh dari kamar nomor 5 mulai muncul lebih sering. Seolah-olah keberadaanku telah mengusik sesuatu di sana. Suatu malam, aku terbangun oleh suara samar. Hahaha. Seseorang sedang menangis. Suara perempuan, pelan. Tertahan, aku membuka mata perlahan. Gelap, hanya ada cahaya temaram dari lampu jalan yang masuk melalui celah jendela. Kupejamkan mata lagi, berharap itu hanya mimpi buruk. Tapi suara itu semakin jelas. Hahaha, kenapa aku ditinggal? Aku menggigil.
Itu bukan suara Nita atau Sari. Mereka tertidur pulas di sisi lain kamar. Suara itu datang dari luar. Lebih tepatnya dari kamar nomor 5. Aku memberanikan diri mendekati pintu. Tanganku gemetar saat memutar knopnya. Aku membuka sedikit. Cukup untuk mengintip ke lorong. Kosong. Namun aku bisa mendengar suara isak tangis itu jelas dari seberang. Dari balik pintu kamar nomor 5 yang masih tertutup rapat, suara itu terus bergetar, penuh kesedihan. Aku menelan ludah. "Siapa di dalam?" Tanyaku pelan, hampir seperti bisikan. Tak ada jawaban, hanya tangisan lirih yang terdengar semakin menusuk hati. Dan di antara suara tangis itu, ada suara lain. Suara kursi kayu digeser-geser pelan. Krek, krek. Kakiku gemetar. Aku menutup pintu perlahan dan kembali berbaring. Tapi tidurku malam itu penuh gelisah. Mimpi buruk menyergap. Bayangan wajah perempuan pucat, rambut panjang acak-acakan, terus muncul di balik kelopak mataku. Besok paginya, aku tak bisa lagi menahan diri. Saat bertemu Bu Lilis yang sedang menyapu halaman depan, aku langsung bertanya, "Bu, semalam saya dengar suara dari kamar nomor 5. Ada orang di dalamnya, Bu?" Bu Lilis terdiam sejenak. Sapunya berhenti bergerak. "Itu cuma angin, Rin. Rumah tua begini banyak suara," katanya pelan. Aku menatapnya tajam. "Tapi saya dengar suara perempuan menangis." Bu Lilis menghela napas, lalu tersenyum tipis. "Kamu capek? Mungkin. Kuliah sambil mikirin tugas. Suka bikin halusinasi. Sudah, jangan dipikirin." Aku ingin mendesaknya lebih jauh. Tapi ada sesuatu di mata Bu Lilis yang membuatku memilih mundur. Tatapannya bukan hanya menutupi sesuatu, tapi seperti menyimpan ketakutan sendiri. Hari-hari berikutnya, aku berusaha bersikap biasa. Tapi semakin aku berusaha mengabaikan, semakin jelas gangguan itu muncul. Kadang malam-malam aku mendengar langkah kaki. Berat, pelan. Seolah ada seseorang yang berjalan menyusuri lorong dengan kaki telanjang, menyeret langkahnya perlahan. Tap-tap, sesesererer kakak tap. Pernah juga aku mendengar suara ketukan dari balik jendela kamar kami. Padahal posisi jendela itu langsung menghadap tembok rumah sebelah yang sempit. Mana mungkin ada orang mengetuk dari situ? Aku sempat menceritakan hal ini ke Nita dan Sari. Awalnya mereka menganggap aku hanya terlalu capek atau kebanyakan nonton film horor. Tapi suatu malam, aku membangunkan mereka ketika suara langkah kaki terdengar sangat jelas di lorong. "Astagfirullah, itu apaan, Rin?" bisik Sari sambil memeluk bantal. Aku hanya bisa menggeleng. Sementara Nita mencoba berlagak berani meskipun wajahnya pucat. "Kita besok tanya lagi ke Bu Lilis. Rin, kita harus tahu ini apa." Yang lebih menyeramkan, aku mulai sering bermimpi buruk. Dalam mimpi itu, aku selalu berada di lorong kos yang gelap. Hanya ada satu pintu yang terbuka sedikit. Kamar nomor 5. Dan dari dalam, ada suara lirih memanggil namaku. "Masuk sini, Rin." Suara itu lembut, nyaris manis, tapi ada nuansa dingin yang membuat tulang belakangku bergetar. Setiap kali aku mendekat, aku selalu melihat sosok perempuan berdiri di dalam kamar itu. Wajahnya kabur, tapi rambutnya panjang menutupi hampir seluruh wajahnya. Tubuhnya mengenakan gaun putih lusuh, kotor seperti habis terguling di tanah berlumpur. Dan tepat saat aku hendak melihat wajahnya, aku selalu terbangun dengan napas terengah-engah. Mimpi itu datang hampir setiap malam. Suatu sore, aku mendapati hal yang membuat darahku serasa berhenti mengalir. Aku pulang lebih awal dari kampus karena dosen pembimbing membatalkan kelas. Saat masuk lorong kosan, aku melihat sesuatu yang ganjil. Tirai tebal di kamar nomor 5 bergerak, bukan karena angin, karena jendela itu tertutup rapat. Aku bisa melihat jelas dari celahnya, seolah ada tangan yang menyibakkan tirai itu sedikit, lalu kembali menutup. Aku bergegas masuk kamar. Kali ini aku tak bisa lagi berdiam diri. Besoknya, aku kembali menanyakan hal ini ke Bu Lilis. Tapi sebelum aku bicara, dia yang lebih dulu menyapaku. "Rin, kamu nggak apa-apa, kan?"
Aku mengangguk, tapi kemudian tanpa bisa kutahan, aku meluapkan semuanya. Aku ceritakan semua, suara kursi, langkah kaki, tangisan, ketukan jendela, bahkan mimpi burukku. Wajah Bu Lilis tampak semakin gelisah. Akhirnya dia berkata dengan suara sangat pelan, nyaris berbisik. Sudah, kalau bisa, jangan banyak mikirin hal-hal kayak gitu. Kalau kamu takut, baca doa yang banyak. Bu, tolong jujur. Kamar nomor 5 itu sebenarnya ada apa? Tatapan matanya kosong, seolah ada pergulatan batin yang berat. Tapi lagi-lagi dia menolak bicara lebih lanjut. Sudah, jangan tanya-tanya lagi. Kalau kamu mau pindah, pindah aja. Tapi jangan ganggu kamar itu. Aku keluar dari ruang tamunya dengan hati kacau. Kenapa semua orang seperti menyembunyikan sesuatu? Kenapa kamar itu dibiarkan begitu saja kalau memang membawa gangguan? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di ranjang sambil memeluk lutut, memperhatikan pintu kamar kami, menunggu suara-suara aneh itu muncul lagi. Dan benar saja, sekitar pukul 2 dini hari, suara langkah itu terdengar lagi. Tapi kali ini, langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Aku bisa mendengar napas berat dari balik pintu. Hahaha. Lalu terdengar suara garukan pelan. Cekrek-cekrek. Seperti kuku yang menggores kayu. Aku menutup mulut dengan tangan agar tak berteriak. Keringat dingin membasahi punggungku. Aku tak berani bergerak sedikit pun. Garukan itu berhenti. Diam. Dan kemudian, tok, tok, tok. 3 ketukan keras menggema di lorong yang sepi. Aku ingin membangunkan Nita dan Sari, tapi tubuhku kaku seperti batu. Hanya air mata yang bisa keluar saat itu. Aku tak tahu berapa lama aku diam seperti itu. Sampai akhirnya, suara itu menghilang perlahan. Pagi harinya, aku cek pintu kami. Ada bekas goresan samar, seperti bekas kuku panjang menggaruk kayu pintu. Sejak malam itu, aku mulai kehilangan ketenangan. Tubuhku lemas. Lingkaran hitam mulai menghiasi bawah mataku. Kuliah mulai berantakan. Setiap malam aku hanya bisa berdoa agar gangguan itu berhenti. Namun, satu hal yang aku sadari, semakin aku takut, semakin sering mimpi buruk itu datang. Dan suara dari balik kamar nomor 5 semakin sering terdengar, memanggil namaku, pelan, dengan nada yang semakin memohon. Masuk sini, Rin, temani aku. Aku tahu, sesuatu di kamar itu menginginkanku, bukan hanya sekadar mengganggu, tapi menginginkan aku untuk menemaninya di sana. Malam itu hujan turun dengan deras, seperti ingin merobek atap-atap rumah tua di sepanjang gang Tebet. Petir sesekali menyambar, menyibakkan langit gelap dengan cahaya putih kebiruan yang hanya muncul sekejap. Aku duduk sendirian di atas ranjang, memandangi pintu kamar yang terkunci. Nita dan Sari tak ada malam itu. Mereka pulang kampung sejak pagi, meninggalkan aku sendiri di kos tua yang entah kenapa terasa semakin mencekam sejak beberapa hari terakhir. Aku sempat berpikir untuk ikut pulang, tapi tugas kuliah menahanku. Dan sekarang aku menyesal, karena aku tahu ada sesuatu yang menungguku malam ini. Ada firasat buruk yang terus berdesir di dada sejak pagi, entah kenapa. Dan saat aku melangkah masuk lorong kosan selepas maghrib, firasat itu berubah menjadi keyakinan. Lorong itu gelap. Hanya satu lampu kuning di dekat kamar mandi yang menyala, berkedip-kedip tak karuan. Setiap kedipan seperti jarum tajam menusuk ketenanganku. Suara hujan yang menghantam genteng bercampur dengan suara air menetes dari sudut-sudut plafon yang bocor. Aku sempat berhenti tepat di depan kamar nomor 5. Pintu itu seperti biasa, tertutup rapat, berdebu, catnya mulai terkelupas, gagangnya kusam. Tapi malam ini, entah kenapa terasa berbeda. Ada aura dingin yang menguar dari celah bawah pintunya. Dinginnya menusuk, bukan seperti hawa lembab biasa. Aku menelan ludah. Bismillah, gumamku pelan. Melangkah cepat menuju kamar sendiri dan mengunci diri di dalam. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Aku mencoba fokus mengerjakan tugas, mengetik di laptop dengan tangan yang sedikit gemetar. Tapi pikiranku terus melayang ke lorong gelap di luar sana.
Sesekali, kilatan petir dari luar jendela menyinari kamar, membuat bayangan-bayangan benda di dalam kamar bergerak seperti siluet menari. Dan tepat pukul 12 malam, tik tik tik, suara itu muncul lagi. Tapi kali ini bukan dari atap, bukan dari jendela. Tik tik, dari depan pintu kamar kami. Ketukan pelan, seolah ada seseorang yang berdiri di luar sana, menunggu aku membuka pintu. Aku mendekat pelan, mendekap erat Al-Quran kecil yang selalu kubawa di tas kuliah. Nafasku mulai tidak teratur. Tiba-tiba, Rin. Suara itu muncul. Suara perempuan. Sangat pelan, seolah sedang berbisik tepat di celah bawah pintu. Masuk, masuk sini, temani aku. Aku mundur. Napasku terengah-engah. Jantungku berdetak begitu keras sampai aku bisa mendengarnya sendiri. Tanganku mulai gemetar. Aku tahu siapa yang memanggilku. Bukan siapa-siapa. Bukan manusia. Tiba-tiba, dor, petir menyambar sangat dekat. Cahaya putih menyinari seluruh lorong lewat celah pintu. Dan dalam sepersekian detik itu, aku melihat sesuatu. Bayangan hitam, berdiri diam di depan kamar nomor 5. Sosok perempuan. Rambutnya panjang menjuntai menutupi wajah. Tubuhnya mengenakan gaun putih kotor. Dan pintu kamar nomor 5 yang biasanya tertutup rapat, terbuka sedikit. Aku mundur perlahan. Keringat dingin membanjiri pelipisku. Aku sudah tidak peduli dengan tugas kuliah. Yang kupikirkan hanya satu hal. Aku harus keluar dari tempat ini. Tapi langkahku terhenti. Dari celah pintu kamar nomor 5, suara itu terdengar lagi. Masuk sini, Rin. Aku kedinginan. Suara itu merintih seperti orang sakit, seperti meminta tolong. Ada sesuatu dalam suaranya yang membuatku ingin menolong, ingin mendekat, ingin tahu siapa dia. Aku menutup telinga, mencoba melawan rasa penasaran itu. Tapi pikiranku mulai dipenuhi bisikan. Temani aku sendirian di sini. Aku mulai meragukan diriku sendiri. Apa benar aku hanya ketakutan? Apa mungkin ada seseorang di dalam sana yang butuh bantuan? Konflik batin mulai menghantam. Antara rasa takut dan rasa penasaran bercampur aduk. Kalau memang ada orang, masa aku tega membiarkannya? Tapi kalau bukan orang, lalu siapa? Aku mendekati pintu perlahan, mengintip dari celah kecil antara pintu dan kusen. Dalam gelap itu, samar-samar aku bisa melihat sepasang mata. Mata itu menatapku balik. Mata yang kosong, seolah sudah kehilangan kehidupan. Dan aku tahu, itu bukan mata manusia. Aku berbalik, segera mengunci pintu kamar rapat-rapat, lalu berlari ke sudut ruangan. Aku duduk bersandar di dinding, memeluk erat Al-Quran kecil di dada. Ya Allah, lindungi aku, bisikku berulang kali. Suara langkah kaki terdengar lagi. Tap, tap, tap. Berjalan pelan menyusuri lorong, mendekati pintu kamar kami. Masuk, masuk sini. Aku kedinginan. Aku menutup telinga rapat-rapat. Air mata mulai mengalir tanpa bisa ditahan. Ini bukan mimpi. Ini nyata. Ini bukan suara angin atau tikus. Ini sesuatu yang selama ini tinggal di kamar nomor 5. Dan sekarang dia ingin aku ikut bersamanya. Rin, Rin. Suara itu berubah, semakin berat, semakin dalam. Ada rasa putus asa dalam nada suaranya. Aku mulai membaca ayat kursi pelan-pelan. Tanganku gemetar, lidahku terasa kaku. Tapi aku paksa mulutku untuk terus melafalkannya. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Semakin aku membaca, suara itu mulai melemah. Tangisan itu berubah menjadi lirih, seperti suara angin yang berhembus jauh di ujung lorong. Petir kembali menyambar, menerangi lorong untuk sesaat. Dalam kilatan itu, aku melihat pintu kamar nomor 5 kembali tertutup rapat. Lorong kembali gelap. Hanya suara hujan deras dan tetesan air dari plafon yang menemani malam itu. Aku tak tahu kapan akhirnya aku tertidur. Mungkin menjelang subuh, saat hujan mulai reda. Saat aku membuka mata, langit sudah mulai memerah.
menandakan pagi menjelang. Aku langsung bergegas keluar kamar. Aku tak peduli dengan tugas kuliah, tak peduli dengan apapun selain satu hal. Aku harus pergi dari tempat ini. Aku sempat berdiri di depan kamar nomor 5. Pintu itu kembali seperti semula, tertutup rapat. Tirai coklat tua di jendelanya tak bergerak sedikit pun. Namun, aku tahu, apa yang kulihat semalam bukan halusinasi, bukan mimpi. Aku merasakan kehadirannya. Bahkan sekarang pun, saat pagi mulai terang, hawa dingin masih terasa di sekitar pintu itu. Aku buru-buru kembali ke kamar, membereskan barang-barangku. Saat Nita dan Sari kembali 2 hari kemudian, aku langsung membujuk mereka untuk mencari kosan baru. Mereka tak banyak bertanya. Wajah pucatku dan lingkar hitam di bawah mataku cukup jadi alasan mereka percaya padaku. Aku tak pernah ingin kembali ke kosan itu. Bahkan sekadar melintas di depan gangnya pun rasanya seperti menantang maut. Tapi rasa penasaran tetap tinggal di dalam dada. Siapa dia? Kenapa memanggilku? Kenapa dia minta ditemani? Aku belum tahu jawabannya. Yang aku tahu, malam Jumat Kliwon itu adalah malam yang hampir merenggut akal sehatku. Dan kamar nomor 5 akan selalu menjadi bagian dari ingatan yang tak akan pernah bisa aku hapus. Pagi itu, setelah malam Jumat Kliwon yang hampir membuatku kehilangan akal sehat, aku duduk di depan kamar dengan napas berat. Matahari mulai naik, tapi sinarnya terasa dingin, tidak membawa hangat sedikit pun untukku. Tubuhku lelah, pikiranku kacau, tapi ada satu hal yang tersisa di dadaku, rasa penasaran. Aku tidak bisa pergi begitu saja tanpa tahu apa sebenarnya yang terjadi. Aku harus tahu siapa sosok itu. Aku harus tahu kenapa aku dipanggil. Dan yang paling penting, aku harus tahu kebenaran tentang kamar nomor 5. Aku menunggu di ruang tamu kos hingga akhirnya Bu Lilis keluar dari dapur. Wajahnya seperti biasa, tenang, ramah, datar. Tapi aku sudah tidak mau berpura-pura lagi. Bu, kataku tegas. Saya minta tolong. Kali ini jangan bohong. Saya sudah nggak kuat. Tolong ceritakan semuanya tentang kamar nomor 5. Bu Lilis terdiam. Jemarinya menggenggam sapu yang tadi ia pegang. Untuk pertama kalinya, aku melihat sorot mata yang berbeda dari wanita paruh baya itu. Ada rasa bersalah, ada rasa takut, dan ada luka yang belum selesai. Kenapa kamu pengin tahu? Bisiknya pelan. Aku menelan ludah, berusaha menahan gemetar. Karena saya mendengar dia memanggil saya. Dia minta ditemani. Bu Lilis akhirnya menarik napas panjang, lalu duduk di kursi kayu ruang tamu yang berderit pelan. Kamu tahu, katanya, kamar itu dulunya memang dihuni seseorang. Aku menatapnya, mendengarkan dengan seluruh perhatian yang kupunya. Namanya Lia, lanjutnya pelan. Cantik, pintar, anak kampus juga, kayak kamu. Dulu dia ngekos di kamar itu waktu masih semester akhir. Suara Bu Lilis mulai bergetar. Awalnya dia ceria, punya banyak teman, tapi entah kenapa, hidupnya mulai berubah. Katanya, tunangannya menikah dengan perempuan lain. Lia syok, dia mulai menyendiri, jarang keluar kamar. Semakin hari, semakin aneh, sampai akhirnya. Bu Lilis menghentikan ceritanya. Matanya berkaca-kaca. Suatu malam, kami semua mencium bau aneh dari lorong. Bau busuk, amis. Saat didobrak, Lia sudah gantung diri di kamar itu. Aku memejamkan mata, tubuhku bergetar. Dan, sejak malam itu, lanjut Bu Lilis dengan suara pelan, kamar itu gak pernah tenang lagi. Aku menatapnya dengan mata berkaca. Maksudnya, beberapa anak kos yang tinggal di kamar itu setelah Lia mulai diganggu. Ada yang kerasukan, ada yang mimpi buruk terus-menerus, ada yang bahkan hilang ingatan sementara. Sampai akhirnya, aku putuskan kamar itu dikunci, permanen. Aku menggigit bibir, mencoba menahan gemetar. Kenapa nggak cerita dari awal, Bu? Tanyaku dengan suara serak. Kalau aku cerita, siapa yang mau ngekos di sini lagi? Jawab Bu Lilis lirih. Aku butuh uang, Rin.
Tapi aku nggak nyangka, ternyata dia mulai ganggu lagi. Aku menunduk, campuran antara marah, sedih, dan kasihan bercampur jadi satu. Kenapa saya? Kenapa dia memanggil saya? Tanyaku, setengah putus asa. Bu Lilis menggeleng pelan. Aku nggak tahu. Mungkin dia merasa kamu mirip dengannya. Sama-sama perempuan. Sama-sama mahasiswa rantau. Sama-sama sendirian. Aku merasakan bulu kuduku berdiri lagi. Satu hal yang aku tahu, tambah Bu Lilis, kalau dia sudah mulai memanggil-manggil, itu pertanda dia mau ada teman. Dia kesepian. Teman, kata itu berputar-putar di kepalaku, membuat dadaku semakin sesak. Dia mau aku menemaninya? Sampai kapan? Sampai aku jadi seperti dia? Malam-malam berikutnya aku habiskan dengan kegelisahan. Setiap malam aku tidur dengan lampu menyala. Ayat kursi dan surat Al-Ikhlas terus kubaca sebelum tidur. Tapi tetap saja, mimpi buruk datang. Aku selalu berada di lorong gelap itu. Pintu kamar nomor 5 terbuka sedikit. Dan dari dalam, suara Lia terus memanggilku. Masuk sini, Rin, temani aku. Aku tahu, kalau aku menyerah, kalau aku mendekati pintu itu, aku mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Seminggu setelah kejadian malam Jumat Kliwon, aku, Nita, dan Sari sepakat mencari kos baru. Kami tak ingin berdebat dengan Bu Lilis lagi. Kami hanya ingin pergi. Proses pindah itu terasa seperti pelarian. Kami tidak bicara banyak, hanya diam. Sesekali aku menoleh ke arah lorong itu, dan setiap kali kulakukan, aku merasakan hawa dingin menyusup ke tulang belakangku. Saat semua barang sudah keluar, aku berdiri sebentar di depan kamar nomor 5. Pintu itu tertutup seperti biasa, tapi sekarang aku tahu, di baliknya ada luka, ada dendam, ada jiwa yang belum tenang. Aku menatap Bu Lilis untuk terakhir kalinya. Bu, tolong cari orang pintar, biar dia tenang. Bu Lilis hanya mengangguk pelan, tanpa berkata apa-apa. Beberapa bulan kemudian, aku kembali melintas di depan gang itu. Rasa penasaran membawaku untuk sekadar melihat dari kejauhan. Dari ujung gang, aku bisa melihat bangunan kos tua itu berdiri kaku, seolah menyimpan beban yang tak bisa diucapkan. Dan tepat saat aku menatap ke arah jendela kamar nomor 5, tirai itu bergerak pelan. Bukan karena angin, bukan karena gempa. Aku bisa melihat dengan jelas, ada bayangan samar di balik tirai itu. Seolah-olah seseorang sedang berdiri di sana, memandang ke arahku. Dan di detik berikutnya, aku yakin aku melihatnya. Sepasang mata kosong, pucat, menatapku lurus-lurus. Aku segera berbalik, melangkah cepat meninggalkan gang itu. Aku tidak menoleh lagi. Aku tahu, Lia masih di sana, menunggu, mencari teman. Dan mungkin, sampai kapanpun, kamar nomor 5 tidak akan pernah benar-benar kosong.